Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Agung Susetyono, untuk memenuhi tugas utama saya, menganalisa kebutuhan sistem. Saya di sini akan menjelaskan ya, atau memaparkan materi tentang pengenalan software, SDLC, dan tahapannya. Ini materi pertemuan kedua ya. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama ini, pengertian dulu ya, pengertian software atau perangkat lunak. Jadi, untuk perangkat lunak ini, dengan suatu serangkaian program komputer, prosedur, dan dokumentasi yang melakukan berbagai tugas pada sistem komputer, atau instruksi yang memberikan tugas atau fungsi tertentu pada perangkat keras, hardware, atau komputer. Nah, perangkat lunak ini menjembatani antara pengguna dan perangkat keras ya, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasinya. Seperti itu. Nah, di sini ada dua jenis utama perangkat lunak. Yang pertama, yang kita ketahui perangkat lunak aplikasi ya. Ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna akhir dan mencakup program-program seperti pengolahan kata, spreadsheet, dan aplikasi bisnis khusus. Yang kedua ini perangkat lunak sistem. Nah, perangkat lunak sistem ini menyediakan layanan dasar dan fungsi kepada perangkat keras serta aplikasi perangkat lunak lainnya. Nah, sistem operasi adalah contoh dari perangkat lunak sistem. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis perangkat lunak ya, perangkat lunak sistem. Nah, sistem operasi atau operasi sistem adalah mengelola sumber daya komputer. Nah, sumber daya komputer yang diolah ini akan memberikan antarmuka untuk pengguna dan menjalankan program. Ada driver perangkat keras atau device driver. Memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras seperti apa? Seperti printer, keyboard, dan mouse. Itu termasuk perangkat keras ya. Selanjutnya, utilitas sistem atau sistem utility untuk menangani tugas-tugas umum seperti manajemen file, pemantauan kinerja, dan perawatan sistem. Nah, eh, selanjutnya perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi ini contohnya seperti pengolahan kata, word processor, contohnya Microsoft Word, atau Google Document. Nah, pengolahan angka atau spreadsheet itu contohnya apa sih? Contohnya ya kayak Microsoft Excel, Google Sheet, perangkat presentasi seperti contohnya PowerPoint, Google Slide, seperti itu teman-teman. Jadi, eh, jenis-jenis pengolahan angka atau perangkat presentasi seperti halnya yang kita tahu ya, seperti Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint yang familiar. Selanjutnya perangkat lunak desain grafis. Perangkat lunak desain grafis ini contohnya ada Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop ini untuk pengeditan gambar atau desain grafis. Selanjutnya ada Corel Draw. Corel Draw ini sama untuk desain vektor dan ilustrasi. Untuk perangkat lunak ada juga untuk perangkat lunak keamanan. Nah, seperti antivirus, contohnya apa sih? Seperti Norton, MCAV, atau Avast. Nah, firewall-nya seperti Windows Firewall atau Sound Alarm. Nah, itu contoh perangkat lunak desain grafis dan perangkat lunak keamanan. Nah, perangkat lunak pengembangan itu juga ada ya development software atau disingkat dengan IDE atau Integrated Development Environment. Seperti apa? Seperti Visual Studio Code atau S-Labs. Dan selanjutnya ada compiler and interpreters seperti GCC atau GNU Compiler Collection atau Python Interpreter. Itu adalah contoh perangkat lunak pengembangan atau development software. Selanjutnya ada perangkat lunak navigasi atau peta. Familiar nih, perangkat lunak navigasi dan peta itu ya contohnya ya kayak Google Maps, untuk navigasi dan informasi lokasi, atau Waze, aplikasi navigasi berbasis komunitas.
Nah, selanjutnya ada jenis perangkat lunak seperti database. Seperti database ini adalah sistem manajemen basis data atau DBMS. Contohnya apa sih? Contohnya kayak SQL, Microsoft SQL, Server, Oracle Database itu salah satu contoh manajemen basis data atau DBMS. Selanjutnya perangkat lunak basis data ya, basis data software. Perangkat lunak basis data software ini membantu dalam desain, pembuatan dan manipulasi basis data. Basis data. Perangkat lunak juga ada seperti untuk hiburan ya. Contohnya ya kayak media player seperti FLC, Windows Media Player untuk menampilkan video atau menampilkan musik seperti itu. Terus ada permainan games dari permainan sederhana hingga permainan yang kompleks ya. Aplikasi streaming musik dan video seperti Spotify atau Netflix atau TikTok mungkin salah satu perangkat lunak sebagai jenis perangkat lunak hiburan. Selanjutnya ada perangkat lunak jaringan ya. Perangkat lunak jaringan ini hmm, contohnya kayak web browser. Nah, web browser itu apa sih? Contohnya kayak Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Itu web browser ya atau pencarian. Nah, seperti aplikasi email. Aplikasi email ya seperti Microsoft Outlook, Gmail. Aplikasi chat dan kolaborasi ya seperti Slack, Microsoft Teams atau Google Teams. Nah, itu salah satu atau perangkat lunak jaringan ya. Terus ada perangkat lunak sistem cerdas atau yang biasa kita sebut artificial intelligence atau AI atau IA. Nah, sistem seperti Siri, Google Assistant, atau yang di Google sekarang ada yang namanya Copilot ya. Jadi apa namanya kita kalau eh, mencari kata kunci atau mencari seperti halnya yang di ChatGPT ya. Jadi di Google ini tampilan Google sekarang ada yang namanya Copilot. Jadi sesuai namanya perangkat lunak sistem cerdas itu ya yang langsung dari Google gitu. Nah, selanjutnya ada Alexa. Terus perangkat lunak pembelajaran mesin atau machine learning software untuk analisa data dan prediksi. Selanjutnya perangkat lunak open source. Nah, perangkat lunak open source ini contohnya Linux Operation System. Linux Operation System ini sebagai contoh dari perangkat lunak sistem open source. Ada LibreOffice. LibreOffice ini alternatif open untuk perangkat lunak produktivitas. Penting untuk memilih perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengguna, serta memastikan legalitas dan keamanannya. Perangkat lunak dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik tentunya. Nah, di sini ada jenis perangkat lunak menurut cara penggadaannya ya. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pengadaan atau lisensi yang dimiliki. Ada beberapa jenis perangkat lunak menurut cara pengadaan ya. Singkat saja, yang pertama perangkat lunak properti. Nah, properti ini dimiliki atau dikontrol oleh perusahaan untuk individu. Biasanya sih harus membeli lisensi dulu ya untuk menggunakan perangkat lunak ini. Contohnya apa? Windows, Microsoft Office, atau Adobe Creative Cloud. Ada sistem operasi pakai produktivitas atau perangkat lunak desain grafis. Selanjutnya perangkat lunak open source. Memiliki kode sumber terbuka dapat diakses, digunakan, dan dimodifikasi oleh siapa saja. Nah, lisensi open source ini memberikan kebebasan nih untuk menggunakan, mengedit, dan mendistribusikan ulang perangkat lunak. Contohnya Linux, Apache HTTP Server atau Web Server, Mozilla Firefox, atau LibreOffice. Selanjutnya ada perangkat lunak berbayar, versi software. Nah, perangkat lunak ini harus dibeli dengan harga tertentu untuk mendapatkan hak penggunanya. Contohnya apa? Atau Photoshop. Perangkat lunak desain grafis ini harus
apa namanya, perangkat lunak yang harus dibeli gitu atau dengan harga tertentu untuk mendapatkan haknya mengambil hak penggunanya. AutoCAD atau QuickBooks, terus perangkat lunak perangkat lunak freeware. Perangkat lunak ini dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya meskipun bagi sertifikat administrasi penggunaan lunak tetap dimiliki oleh pembuatnya. Oke, mungkin itu salah satu singkat ya jenis perangkat lunak. Menurut cara pengertiannya, ini adalah materi kedua yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS saya. Kurang lebih dari saya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.